Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Prakoso. Saya akan bercerita. Tonton dan dengarkanlah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, lagu ini merupakan lagu pembuka dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah lingkungan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalim. Perkenalkan, nama saya Hendro. Saya mau bercerita. Tonton dan dengarkanlah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita ini dari hati untuk kita semua, semoga bisa memberikan kebaikan dan makna. Tak hanya sekedar kata, namun penuh harapan. Mari kita belajar menuju masa depan cerah. Cerita ini dari hati untuk kita semua, semoga bisa memberi kebaikan dan makna. Terima kasih sudah mendengar. Semoga berkah menyertai cerita ini dari saya untuk kalian semua. Judul Dangdut dan Strategi, kisah kocak Pak Bos dan tim pemasaran. Di sebuah kantor yang berlokasi di kota kecil bernama Kota Kerencana, hiduplah Pak Bos bernama Pak Slamet. Pak Slamet ini terkenal gak paham strategi pasar. Dia cuma mikir, ya jualan aja. Yang penting ada pasar, pelanggan datang, duit masuk, simple. Suatu hari datanglah si tim pemasaran yang kece banget, membawa kertas dan grafik macam-macam. Mereka bilang, Pak Bos, kita perlu strategi pasar. Bukan cuma pasar aja. Pak Slamet bingung. Emang apa bedanya Bu Rini? Tanya Pak Slamet. Jangan asal jualan. Ada strateginya. Baiklah, langsung kita dengarkan. Gimana strateginya? Kalau jualan asal-asalan, bisa-bisa laku cuma satu. Sisa dagangan menumpuk, menyisakan banyak ragu. Pasar itu sangat banyak, jangan cuma ikut-ikutan, harus punya strategi gitu, biar dagangan makin manis maknyus. Kenali siapa pembelimu, cari tahu apa keinginannya, produk dan harga tepat sasaran, biar untung terus berjalan. Pasar itu sangat banyak, jangan cuma ikut-ikutan, harus punya strategi gitu biar dagangan makin manis maknyus. Jangan lupa analisis SWOT, bikin strategi kuat. Kantor dan karyawan juga harus siap buat berjuang. Pasar itu sangat banyak, jangan cuma ikut-ikutan, harus punya strategi gitu biar dagangan makin maknyus. Rini dengan sabar menjelaskan, Pak Bos, pasar itu kayak pasar malam yang rame. Kalau kita cuma berdiri di pinggir, nanti saingan dagang jualan bakso, es krim, sama kaos kaki lebih laris daripada kita. Strategi pasar itu ibarat peta dan kompas, supaya kita tahu harus jualan apa, ke siapa, dan gimana caranya. Pak Slamet angguk-angguk tapi masih bingung. Lah,
Terus SWOT itu apaan tuh? Kok ada juga yang namanya TOS? SWOT TOS goyang bisnis. Oke. Jadi apa itu SWOT dan TOS? Mari kita jelaskan dalam lagu Goyang Nasi Padang. S itu strength, kekuatan kita, modal dan tenaga. Ternyata weakness, jangan sampai kelewatan. Cari tahu kelemahan, jangan diabaikan. Opportunity, peluang mantap, buka mata, lihat kesempatan. Cicit waspada, jangan sampai sesat. Jangan bisnis biar tetap kuat. TOS itu kebaikan strategi, mix and match buat solusi. Goyang bisnis jangan ragu, biar usaha makin maju. Opportunity, peluang mantap, buka mata, lihat kesempatan. Cicit waspada, jangan sampai sesat. Jangan bisnis biar tetap kuat. SWOT dan TOS kita gunakan, strategi tepat, hasilkan untung, goyang bersama. Bisnis lancar, rezeki melimpah. Opportunity. Opportunity, peluang mantap, buka mata, lihat kesempatan. Cerdik, waspada, jangan sampai sesat. Jaga bisnis biar tetap kuat. Hari ini menjelaskan SWOT itu adalah alat buat kita, atau kita tahu kondisi perusahaan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sedangkan TOS itu gimana kita pakai info SWOT buat bikin strategi yang cocok. Pak Slamet angguk-angguk kepala, wah ribet amat. Kalau kantor dan saya sebagai individu perlu juga ya punya strategi dan analisis begitu. Nah, terus kita jelaskan dengan lagu Pak Bos yang mulai paham dengan nada Bang Toyib. Pak Boos yang tidak paham, ayo mulai paham. Jangan sampai ketinggalan, individu harus siap bertarung. Strategi bukan cuma perusahaan, biar hidup makin terang menerang. Pak Bos ayo belajar, biar usaha makin gemilang. Jangan cuma asal ajalan, tapi punya arah yang terang. Dengan SWOT dan TOS kita jalan, buka mata, lihat peluang. Jangan takut menghadapi ancaman, karena strategi jadi senjata. Pak Bos ayo belajar, biar usaha makin gemilang. Jangan cuma asal jalan,
tapi punya arah yang terang. Pak Bos sekarang sudah paham bersama, kantor tim kita raih masa depan cerah. Pak Slemet jadi mikir keras. Dia ingat saat itu nggak pakai strategi dan cuma ngandelin keberuntungan. Hasilnya banyak pelanggan kabur karena dagangan dia nggak sesuai keinginan. Saya rasa benar juga kantor harus punya strategi supaya nggak cuma jadi gedung kosong. Dan kira-kira karyawan juga harus paham gimana cara kerja biar nggak asal kerja. Jadi untuk menyemangati semangat kerja setiap hari, kita akan bernyanyi kopi dangdut. Ujian pagi penuh semangat punya tujuan dan tepat bukan cuma datang kerja tapi bikin hasil lemah. Ayo maju jangan ragu, kerja keras penuh tekad, dengan hati yang penuh syukur sukses pasti akan diraih. Jalani hari dengan senyuman, hadapi tantangan dengan keyakinan. Bersama tim kita kuat mewujudkan mimpi jadi nyata. Ayo maju jangan ragu, kerja keras penuh tekad, dengan hati yang penuh syukur sukses pasti kan kita raih. Jangan takut gagal mencoba, karena dari situ kita belajar. Setiap usaha ada hasilnya, terus semangat jangan menyerah. Ayo maju jangan ragu, kerja keras penuh tekad, dengan hati yang penuh syukur sukses pasti akan diraih. Tiba-tiba Pak Slamet sadar sesuatu. Dia berkata, kalau strategi itu penting buat perusahaan, kantor, dan individu, berarti kita harus belajar terus dong. Jangan cuma ngandelin insting dan kebetulan. Belajar strategi bukan beban, itu kunci jadi juara. Dengan skor dan pos di tangan, perusahaan maju hati senang. Bukan cuma mimpi biasa, ini jalan yang nyata. Dengan strategi penuh makna kita raih masa depan yang cerah. Kenali kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman datang. Bersama kita susun rencana, jalani dengan penuh keyakinan. Bukan cuma mimpi biasa, ini jalan yang nyata. Dengan strategi penuh makna kita raih masa depan cerah. Jangan takut mencoba lagi, karena strategi jadi pedoman. Langkah pasti kita jalani menuju sukses gemilang. Bukan cuma mimpi biasa, ini jalan yang nyata. Dengan strategi penuh makna kita raih masa depan cerah. Suatu hari di ruang meeting, Bu Rini tiba-tiba bilang, "Pak Bos, jangan lupa selain strategi pasar atau market strategi,
kita juga harus punya non-market strategi. Pak Slamet melongo. Non-market? Apaan tuh? Kok kedengaran kayak makanan baru yang belum aku coba? Non-market bukan hanya dagangan. Market itu jualan, dagangannya nyata. Non-market itu kasat mata, tapi pengaruhnya nyata. Lobi sana, aturan sini, reputasi penting juga. Bisnis lancar dan aman karena non-market sudah jaga. Bukan cuma produk dan harga, tapi juga relasi terjaga. Dengan non-market kita berjaga agar usaha selalu berjaya. Pemerintah dan media, masyarakat ikut berperan, jaga hubungan dengan baik agar bisnis makin mantap. Bukan cuma produk dan harga, bukan cuma produk dan harga, tapi juga relasi terjaga. Dengan non-market kita berjaga agar usaha selalu berjaya. Strategi itu tak terlihat, tapi pengaruhnya terasa. Bisnis kuat berkembang karena non-market kita jaga. Bukan cuma produk dan harga, tapi juga relasi terjaga. Dengan non-market kita berjaga agar usaha selalu berjaya. Hari ini menjelaskan dengan semangat. Market strategi itu fokus ke jual beli, harga, produk, promosi, semua yang kelihatan. Sedangkan non-market strategi itu urusan politik, bisnis, regulasi, hubungan dengan pemerintah, komunitas, media, dan opini publik. Pak Slamet semakin bingung. Loh, ini bisnis apa politik sih? Pak Bos bukan Bang Toib. Pak Bos, aku bukan Bang Toyib yang malas. Memang sukses bisnis kudu pintar. Selain jualan, juga jaga relasi pemerintah dan media, jangan sampai musuh. Non-market strategi bikin semuanya lancar. Pak Bos, ayo belajar dan bertindak biar usaha makin maju dan mantap. Jangan malas, jangan cuma nganggur. Dengan strategi lengkap pasti sukses besar. Jalin komunikasi dengan baik, bangun reputasi tanpa celah, hadapi aturan dengan cermat biar bisnis kuat tanpa masalah. Pak Bos, ayo belajar dan bertindak biar usaha makin maju dan mantap. Jangan malas, jangan cuma nganggur. Dengan strategi lengkap pasti sukses besar. Pak Bos,
Bukan Bang Toyib yang malas, kini siap melangkah membawa bisnis jadi juara. Pak Slamet mencoba mengerti. Jadi misalnya kita bikin produk baru, kita juga harus ngobrol sama pejabat masyarakat sekitar dan bikin cerita bagus di media. Betul, jawab guru ini. Kalau nggak bisa produk kita kena aturan, susah, atau pelanggan nggak percaya karena isu jelek. Pak Slamet garu-garu kepala. Kalau kantor dan individu juga perlu non-market strategi nggak? Strategi hidup makin mantap. Kantor dan karyawan jangan cuek, jalin relasi jangan ngecek, dengan non-market jadi lengkap, strategi hidup makin mantap, bangun kerja dengan hati, ya, jaga hubungan dan prestasi, bersama-sama kita maju, bawa kantor jadi hebat. Jangan hanya fokus kerja, lihat sekitar, jaga rasa dengan non-market yang kita punya, bisnis lancar tanpa duka. Bangun kerja dengan hati, jangan hubungan dan prestasi, bersama-sama kita maju, bawa kantor jadi hebat. Strategi hidup makin mantap, bersama kita bisa sukses. Jangan lupa relasi kuat itu kunci menuju makmur. Bangun kerja dengan hati, jaga hubungan dan prestasi, bersama-sama kita maju, bawa kantor jadi hebat. Pak Slamet akhirnya paham kalau non-market strategi itu seperti senjata rahasia yang bikin bisnis tidak cuma bisa jualan tapi juga bisa bertahan dan berkembang dalam situasi sosial dan politik yang kompleks. Pak Bos pintar belajar. Pak Bos pintar belajar, bukan cuma jual produk, regulasi dan reputasi semua harus terjaga. Bisnis lancar tanpa hambatan karena aturan kita patuhi, reputasi jangan sampai rusak agar usaha makin berjaya. Jaga hubungan dengan semua pemerintah dan pelanggan. Pak Bos bijak melangkah, bawa perusahaan sukses. Bisnis lancar tanpa hambatan karena aturan kita patuhi, reputasi jangan sampai rusak agar usaha makin berjaya. Belajar terus, jangan berhenti, strategi lengkap jadi kunci Pak Bos dan tim bersatu capai sukses yang abadi. Bisnis lancar tanpa hambatan karena aturan kita patuhi, reputasi jangan sampai rusak agar usaha makin berjaya. Cerita
cerita berakhir dengan Pak Slamet dan timnya mengadakan pelatihan khusus non-market strategi sambil nyanyi-nyanyi di kantor supaya semua paham bahwa strategi itu bukan cuma soal produk dan harga, tetapi juga soal bagaimana membangun hubungan dan reputasi. Pesan moral dari cerita lucu dan absurd Pak Slamet tentang strategi pasar SWOT dan non-market strategi. 1. Strategi itu penting, bukan cuma punya produk atau pasar saja. Supaya bisnis bisa berkembang dan bertahan, perusahaan harus punya peta dan arah yang jelas, bukan sekedar berharap ada pembeli. 2. Analisis SWOT dan TOS membantu mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara sistematis. Dengan begitu, strategi yang dibuat lebih tepat sasaran dan efektif. 3. Strategi tidak hanya untuk perusahaan tapi juga untuk kantor dan individu. Setiap orang dan unit di dalam organisasi harus memahami perannya agar tujuan bersama tercapai. Non-market strategi sama pentingnya dengan market strategi. Hubungan dengan pemerintah, media, dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan bisnis di dunia nyata yang penuh aturan dan opini publik. Bisnis dan kehidupan adalah tentang keseimbangan antara produk, hubungan, dan reputasi. Mengabaikan salah satu aspek bisa membuat bisnis terganggu atau gagal. Belajar dari adaptasi adalah kunci kesuksesan. Pak Slamet yang awalnya bingung bisa sukses karena mau belajar dan menerima perubahan. Pesan moral strategi. Strategi itu penting, bukan cuma produk dan pasar. Agar bisnis berkembang, punya peta dan arah jelas. SWOT dan TOS bantu kita kenali kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman nyata. Strategi tepat sasaran. Strategi bukan hanya perusahaan, kantor dan individu juga harus paham agar tujuan bisa tercapai. Semua berjalan bersama. Market juga sangat penting. Jaga relasi dengan pabrik, pemerintah, dan media. Bikin bisnis makin kuat. Bisnis dan hidup seimbang, produk, hubungan, reputasi. Jangan abaikan salah satu agar bisnis tak terganggu. Belajar dan terus adaptasi itu kunci kesuksesan. Pak Slamet mulai paham kini. Sukses datang menyapa, strategi jalan bersama menuju masa depan cerah. Dengan tekad dan usaha kita raih cita-cita. Bisnis bukan hanya soal jualan, tapi juga soal strategi yang menyeluruh, hubungan yang baik, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Strategi urip. Market lan non-market mlaku bareng, SWOT gawe urip cemerlang. Kantor lain dan indi pada siap berjuang bareng, ayo sukses. Berjuang bareng, ayo sukses. Bisnis makmur hati seneng, strategi lengkap tanpa gandengan tangan kita maju ngadepi tantangan urip iki.
aja fokus produk wae, relasi penting uga kudu dijaga, pemerintahan masyarakat kapi tapi kunci maju peparengan. Bisnis makmur ati seneng, strategi lengkap tanpa kadang, gandeng tangan kita maju, gandeng tanpa belajar terus aja mudeng, adaptasi iku kunci urip kati, strategi sing bener masa depan bagai panang. Bisnis makmur ati seneng, strategi lengkap tanpa kadang, gandeng lengkap kita maju, ngadep tantangan urip iki. Oke, baiklah, sebagai penutup ujian saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Pak Adi Dosenku Tercinta. Pak Adi, dosenku yang tercinta, kami sudah bercerita. Terima kasih atas ilmunya yang selalu kau berikan dengan sepenuh jiwa. Entah kapan kita bertemu lagi, semoga saya dapat nilai baik. Doa kami selalu menyertai, agar sukses menyertai langkah kami. Setiap pelajaran berharga membimbing kami jadi lebih bijaksana. Pak Adi, guru dan pembimbing, jasamu tak akan pernah terduga. Entah kapan kita bertemu lagi, semoga saya dapat nilai baik. Doa kami selalu menyertaimu, agar sukses menyertai langkah kami. Pak Adi, dosenku tercinta, terima kasih atas segalanya. Kami akan selalu mengenangmu dalam setiap langkah dan cita-cita. Sukses selalu Pak Adi, doakan kami agar kami juga sukses. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.